Selanjutnya, ya, sebelumnya kita masih menggunakan satu modul atau satu file views, satu file URLs, dan satu file settings. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memecah fungsi dari aplikasi kita menjadi apps. Nah, apps pada dasarnya adalah sebuah modul. Jadi nanti akan terdapat beberapa folder selain main yang akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi web kita. Nah, untuk membuat apps di Django, kita perlu mengakses file manage.py. Jadi kita masuk dulu ke folder web app. Kemudian di sini di folder yang terdapat manage.py-nya, kita akan menjalankan perintah python manage.py start app. Nah, perintah ini adalah perintah untuk membuat apps. Kemudian namanya, di sini saya menggunakan nama dashboard. Nah, setelah selesai, maka akan muncul sebuah folder, yaitu folder dashboard. Nah, dalam folder dashboard ini strukturnya mirip dengan yang berada di folder main. Di sini terdapat lagi satu folder yang namanya migration yang berfungsi untuk migrasi database. Kemudian ada file init, seperti yang berada pada folder main, dia berfungsi sebagai penanda bahwa folder dashboard ini adalah sebuah modul yang nantinya bisa kita impor. Kemudian untuk saat ini yang perlu kita perhatikan hanya file views.py. Nah, di sini kita akan menentukan apps dashboard akan menggunakan view yang mana. Nah, kemudian kita bisa lagi membuat apps baru menggunakan perintah yang sama. Di sini saya memberi dia nama about. Nah, akan bertambah lagi sebuah folder yang bernama about yang strukturnya sama dengan struktur dashboard karena mereka sama-sama apps. Nah, untuk dapat menggunakan apps, pertama-tama kita mengedit file views masing-masing apps. Di sini saya akan mengedit file views dari apps dashboard. Nah, kemudian saya membuat sebuah fungsi seperti yang berada di views, fungsi index, kemudian return, render, template yang kita ingin gunakan. Nah, yang akan kita tampilkan untuk apps dashboard, kita akan menggunakan templates dashboard.html. Jadi pada parameter kedua kita menuliskan dashboard.html. Kemudian agar fungsi indeks ini bisa digunakan, kita kembali ke file URLs pada folder main. Kita membuka file URLs pada folder main. Kemudian kita import from dashboard import of views. Nah, berarti kita mengimport file views yang berada di modul dashboard atau di folder dashboard. Kemudian kita misalkan dia sebagai dashboard, jadi kita beri as dashboard. Nah, selanjutnya pada rows dashboard, kita akan mengganti views.dashboard menggunakan views yang berada di modul dashboard. Nah, berarti perintah from dashboard import views di atas itu berguna untuk memanggil fungsi yang berada di file views pada modul dashboard. Nah, di sini di row dashboard kita menghapus views.dashboard menjadi dashboard.index. Kemudian kita coba jalankan kembali servernya. Nah, jadi nanti ketika kita mengakses halaman dashboard, kita akan mengakses modul dashboard. Nah, modul dashboard ini sendiri akan mengakses file views. Nah, kemudian di dalam file views terdapat sebuah fungsi index. Nah, jadi .index di sini akan memanggil fungsi views yang berada di file views di dalam modul dashboard. Nah, fungsi index akan memanggil fungsi render atau fungsi untuk menampilkan template. Di sini fungsi render akan menampilkan templates dashboard.html. Nah, sekarang kita coba menjalankan servernya. Kemudian kita lihat kembali ke web browser ketika kita akses dashboard. Nah, kita berada di halaman dashboard. Nah, dashboard di sini sekarang sudah menjadi sebuah apps.
Nah, sekarang kita akan mengconvert about menjadi apps juga. Nah, sebelumnya kita sudah membuat folder about atau apps about. Seperti cara di modul dashboard atau di app dashboard, kita tinggal mengakses file views di dalam apps yang kita inginkan, kemudian membuat sebuah fungsi, misalkan index, lalu return render template yang kita inginkan. Jadi mirip dengan yang ada di modul dashboard. Namun di sini karena kita berada di modul apps, saya ingin menampilkan template about. Nah, jadi saya mengakses about.html. Nah, untuk menggunakannya kita kembali ke file urls, kemudian mengimport about, kita mengimport modul about. Dari modul about kita mengimport file views. Kemudian hasil import ini kita misalkan sebagai about. Nah, sekarang kita tinggal mengganti method di path about menjadi about.index, yang artinya dia akan mengakses file modul about, kemudian akan mengakses file views. Nah, kemudian sebuah method atau fungsi yang bernama index. Nah, sekarang ketika kita kembali, kita coba cek. Nah, tetap dapat berjalan seperti biasanya. Namun sekarang semua halaman kita ini sudah menjadi apps, bukan lagi views yang berada dalam satu folder main.